Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi dengan Parija pada mata pelajaran ilmu fikih, ya. Insya Allah pada pertemuan ini Parija akan membahas pelajaran 6, yaitu tentang barang temuan atau lukotah, ya. Jadi akan membahas tentang ketentuan-ketentuan apabila kita menemukan harta benda, ya, ataupun barang. Adapun untuk pokok bahasan untuk pertemuan hari ini tentang materi barang temuan atau lukotah, diantaranya yang pertama pengertian lukotah, ya. Jadi apa itu lukotah? Kemudian yang kedua ada rukun lukotah, dan yang ketiga ada hukum lukotah. Jadi ada 3 pokok bahasan untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi, yang pertama pengertian lukotah, yang kedua rukun lukotah, dan yang ketiga hukum lukotah. Langsung saja, yang pertama pengertian lukotah. Apa itu lukotah? Secara bahasa, ya, lukotah menurut bahasa berarti barang temuan, ya. Itu arti lukotah, barang temuan. Secara bahasa berarti arti yang pendeknya. Sedangkan arti yang panjangnya atau lukotah menurut istilah atau menurut syarak, ya, adalah memungut harta atau benda dari suatu tempat untuk dipelihara atau dimilikinya setelah diumumkan dalam waktu yang lama dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Itu arti lukotah menurut istilah. Ya, kata kuncinya di sini yang dipungut harta atau benda dari suatu tempat. Kemudian kata kunci yang kedua untuk dimiliki atau dipelihara. Tetapi dengan catatan dimiliki atau dipeliharanya harus setelah diumumkan dalam waktu yang lama dan tidak diketahui siapa pemiliknya, ya. Sekali lagi, arti lukotah kalau menurut bahasa, menurut arti yang pendeknya barang temuan, sedangkan menurut istilah adalah memungut harta benda dari satu tempat untuk dipelihara atau dimilikinya setelah diumumkan dalam waktu yang lama dan tidak diketahui siapa pemiliknya, ya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin di antara kalian ada yang pernah menemukan bisa uang, bisa barang, bisa harta apapun itu, ya. Jadi tidak semata-mata kita menemukan uang, udah milik kita, enggak, ya. Ada ketentuannya di dalam hukum Islam itu, ya. Ada ketentuannya. Tadi diantaranya harus diumumkan terlebih dahulu, ya. Itu arti lukotah atau barang temuan. Berikutnya yang kedua tentang rukun lukotah. Rukun itu seperti selalu ingatkan segala hal yang harus ada atau segala hal yang ada di dalam amalan tersebut. Berarti rukun lukotah itu adalah segala hal yang harus ada ketika kita menemukan barang. Yang pertama, ada yang mengambil atau ada yang menemukannya barang tersebut. Ya, itu rukun yang pertama. Dan yang kedua ada bukti barang temuan. Jadi ada buktinya barang yang ditemukannya berupa apa, ya. Itu rukun lukotah. Hanya ada 2 rukun lukotah. Sekali lagi, yang pertama rukun lukotah itu adalah ada yang mengambil atau ada yang menemukan. Yang kedua ada bukti barang temuan tersebut, ya. Selanjutnya, selain rukun lukotah, ada hukum lukotah, pokok bahasan yang ketiga, ya. Hukum lukotah itu bisa bermacam-macam. Yang pertama itu hukumnya bisa menjadi sunnah. Jadi kita menemukan barang temuan, ya,
itu bisa hukumnya sunnah, berarti kita dapat pahala ya kalau kita mengambilnya. Nah, yang seperti apa hukum luqatah yang sunnah itu? Hukum luqatah yang hukumnya sunnah adalah bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia mampu mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan barang temuan itu sebagaimana mestinya. Ya. Jadi kata kuncinya, orang yang menemukan barang tersebut atau harta tersebut percaya bahwa dia mampu mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan barang temuan itu. Ini bisa berupa barang, ya benda mati, ataupun bisa berupa benda hidup, ya seperti menemukan hewan misalkan, ya hewan peliharaan, ya. Nah itu juga ada tata caranya. Kita kalau misalkan harus kalau kitanya yakin akan bisa memelihara hewan peliharaan tersebut, ya setelah diumumkan tidak ada yang mengaku pemiliknya, kalau kita yakin akan bisa mengurus sebagaimana mestinya, maka kita dapat pahala sunnah, karena itu hukum luqatahnya sunnah. Kata kuncinya percaya kepada diri sendiri bahwa mampu mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan barang temuan itu. Selainnya hukumnya sunnah, ada hukumnya wajib. Berarti ini wajib kita mengambilnya, ya. Kan bukan milik kita, Pak Rijal. Lihat dulu ini pengertiannya. Hukum luqatah yang wajib itu maksudnya apabila dikhawatirkan bahwa barang tersebut akan hilang dengan sia-sia jika tidak diambil, ya. Takutnya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka itu wajib kita mengambilnya, ya, daripada dipergunakan oleh orang yang digunakan sembarangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik diambil sama kita, diamankan oleh kita, itu hukumnya wajib, ya. Dan yang ketiga, hukum luqatah itu ada yang hukumnya makruh, ya. Yang seperti apa yang hukumnya makruh? Bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya, mungkin dia akan berkhianat terhadap barang itu di kemudian hari. Kalau tadi yang sunnah itu dia yakin, percaya bisa memeliharanya. Kalau makruh kebalikannya, dia tidak percaya kepada dirinya. Takutnya nanti untuk kemudian hari dia takut berkhianat terhadap barang tersebut. Menemukan uang misalkan dalam jumlah besar, takut dia berkhianat, takutnya kepakai oleh dia. Padahal bukan milik dia. Ya, itu hukumnya makruh. Jadi sekali lagi ada tiga hukum dari luqatah itu. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib, dan yang ketiga makruh, ya. Itu tiga pokok bahasan untuk pertemuan hari ini. Pak Rijal ambil kesimpulan dari tadi yang mulai arti luqatah atau barang temuan secara bahasa, tadi barang temuan itu luqatah itu artinya. Sedangkan menurut syara atau menurut istilah adalah menemukan suatu barang kemudian kita memeliharanya. Bisa kita memilikinya setelah diumumkan dalam waktu yang lama. Kemudian rukun luqatah, yang pertama ada yang mengambil atau yang menemukan, yang kedua barang yang ditemukan. Hukum luqatahnya ada tiga, bisa hukumnya sunnah, kalau percaya yakin bisa memelihara, wajib takut disia-siakan, makruh tidak yakin atau tidak percaya atau takut berkhianat terhadap barang temuan tersebut, ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini materi tentang luqatahnya dicukupkan sekian. Semoga kalian paham apa yang disampaikan oleh Rijal. Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.